Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa amma qawlu sayyidina an-nazim rafa'allahu bihi amin. Wa dhikra lazimhu wa wazibuhu ala marriz zamani ma'al huduril ajma'i. Fahuwa al-ghidha'u likulli qalbin muhtadi wa huwa ad-dawa'u likulli qalbin muja'i. Awsa radhiyallahu anhu bimulazamati adh-dhikr wal muwazabati alayhi fi jami'il awqat ma'al huduri fihi wa bi ijma'il hammi alayhi wa arshada nafa'allahu bih ila kauni dzikri ghidha'an lil qulubi at-tahirati as-sahihah wa dawa'an lil qulubi al-maridah wal muwazabatu ad-da'imah ma'a huduril qalbi bi dzikrillahi ta'ala huwa al-mu'athiru bil qalbi an-nafi' lahu al-mujdi wa huwa al-muqaddam 'ala sa'il al-ibadat li'annahu thamaratu minha wa dhalika kadhalik. Walakinahu awwal al-amri yatakallafu al-murid at-talibu al-hudura ma'a Allah fi dzikri bisarfi qalbihi 'an al-fikri fi ghairi ma'na adh-dhikr hatta yastalizza adh-dhakiru wa ya'nasu bih idza waffaqahu Allah lil mudawamati 'alayhi ma'a hudur al-qalbi wal unsi bi dzikrillah la yabna mautil 'abdi bal yabqa na'iman lil 'abdi ba'da mautih yatalazzazu bihi ila an yanzila bi jiwarillahi ta'ala fa innahu la yabqa illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wal mautu la yamna'u al-'ilma billah wal unsa bih wa la tahsabanna alladhina qutilu bi sabilillahi amwatan bal ahya in rabbihim yurzaqun. Al-ayat wa ma ba'da. Makna daripada kalam al-imam al-allamah al-habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Zikir wa dzikra lazimuhu wa wazibuhu ala marriz zamani ma'al huduri al-ajma'i wa huwa al-ghidha'u likulli qalbin muhtadi wa huwa ad-dawa'u likulli qalbin muja'i. Zikir artinya bisa mengingat. Kita berzikir, kita mengingat. Bisa pula zikir itu diarti menyebut. Mari kita berzikir, mari kita menyebut. Bisa pula zikir itu dimaknai kedua-duanya, menyebut sekaligus mengingat. Ini yang paling afdal. Artinya andai kata kita berzikir kepada Allah itu menyebut sekaligus mengingat, nah ini zikir lisan wal qalbi ngarannya. Zikir lisan dan hati. Ini yang paling afdal. Nomor duanya mengingat, tapi kadang menyebut. Hati ingat lawan Tuhan, tapi mulutnya, lisannya kadang menyebut. Ini nomor dua. Yang nomor tiga, menyebut tapi kadang mengingat. Misalnya di mulut, di lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi di hatinya kemana? Kadang mengingat. Nah ini nomor tiga. Nomor 1, 2, 3 itu semuanya adalah baik. Jadi walaupun kita berzikir itu hanya dengan mulut, hati kita lupa, itu masih baik daripada kada berzikir. Masih baik daripada hati kada berzikir, lisan kada berzikir. Jadi ujar Imam Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah kamu malas berzikir karena engkau merasa belum bisa menghadirkan hati.
Janganlah kamu malas berzikir karena kamu merasa belum bisa menghadirkan hati. Ketahuilah bahwa mulut yang berzikir lebih baik daripada mulut yang tidak berzikir. Imam As-Samarqandi mengatakan, kalau mulut kita mengatakan la ilaha illallah, sedangkan hati kita ini ke dunia, hati mengingat dagangan, mengingat kebun, mengingat ternak, mengingat keluarga, mengingat rumah, tapi di mulut la ilaha illallah. Nah, ini artinya berzikir mulut tapi hati lupa. Ujar Imam As-Samarqandi mengatakan ini dapat pahala 10. Dapat pahala 10. Kalau mulutnya mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedangkan hatinya ingat kepada akhirat. Di mulutnya la ilaha illallah, dalam hati membayangkan kaina aku mati, dimandii orang, dikubur orang, disembahyangkan orang, ditanya munkar nakir, dihalau dari kubur ke padang mahsyar, melalui siratal mustaqim, ditimbang amal perbuatan. Mulut mengucap la ilaha illallah, hati memikirkan demikian, itu dapat pahala 700. Allah menghargainya 700. Yang ketiga, kalau di mulut kita ini la ilaha illallah, tapi dalam hati kita la ilaha illallah juga. Mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah, atau dalam hati la fa'ila illallah, atau dalam hati la mawjud illallah, atau dalam hati la hayya illallah. Nah, ini pahalanya kadang-kadang dihitung memenuhi langit dan bumi. Lebih baik ini yang nomor 1. Mulut berzikir la ilaha illallah, dalam hatinya la ilaha illallah juga, atau dalam hatinya la fa'ila illallah, atau dalam hatinya la mawjud illallah, atau dalam hatinya la hayya, tidak ada yang hidup illallah selain Allah. Muntung la ilaha illallah, hati demikian, pahalanya mala'a ma bainas samawati wal ard, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Lebih daripada 700 tadi. Berzikirlah secara tetap dan terus menerus sepanjang perjalanan waktu, dengan hati yang hadir dan perhatian penuh. Berzikirlah secara tetap dan terus menerus. Jadi artinya kita berzikir ini sudah menjadi kebiasaan rutin dan selalu. Macam kita rutin bisukan makan, tengah hari makan, malam makan. Itu sudah kebiasaan. Nah, zikir ini pun hendaknya seperti makan. Misalnya kita berzikir isukan 100, tengah hari 100, sembah asar 100, sembah maghrib 100, sembah isya 100, sembah subuh 100. Nah, terus menerus demikian sepanjang perjalanan waktu, dengan hati yang hadir dan perhatian penuh. Sebab zikir adalah makanan bagi setiap hati yang memperoleh petunjuk, dan obat bagi setiap hati yang sakit, atau penenang hati yang gelisah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah olehmu bahwa zikrullah itu penentram hati. Maksudnya hati orang-orang yang beriman. Dalam bait syair di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala mewasiatkan,
agar setiap waktu kita berzikir dengan hati yang hadir dan penuh perhatian, secara terus-menerus dan teratur. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa zikir adalah makanan hati yang suci dan sihat, serta obat bagi hati yang sakit. Hanya zikir yang dikerjakan secara terus-menerus dan teratur serta dengan kehadiran hatilah yang akan memberikan bekas dan manfaat pada hati. Zikir seperti ini lebih utama dari seluruh bentuk ibadah, sebab zikir merupakan buah ibadah. Jadi zikir itu memberikan manfaat yang banyak dengan dua syarat. Pertama, banyak dan terus-menerus, serta hadir hati. Berzikir itu banyak dan rutin. Nah, itu pertama. Yang kedua, hadir hati. Bila dua itu ada pada diri orang yang berzikir, maka zikir itu akan banyak memberi manfaat kepada orang tersebut. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah zikran katsira, zikir yang banyak. Allah menyuruh kita berzikir yang banyak. Wazzakirinallah wazzakirat a'adallahu lahum maghfiratahu ajran 'azima wazzakirinallaha katsira wazzakirat. Laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, banyak berzikir, Allah menyediakan bagi mereka itu ampunan pahala yang besar. Selalu berkait dengan banyak. Artinya kalau cukup itu berzikir 10 paling sembahyang, mbak zuhur 10, mbak maghrib 10, mbak subuh 10, sehari 50-annya. Itu masih belum banyak. Masih belum banyak. Firman Tuhan, wadzkurullaha katsira, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, niscaya kamu beruntung. Allah mengaitkan keberuntungan kita dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik disebut oleh Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kada bisa menyebut Allah, kada bisa berzikir kecuali sedikit. Orang yang berzikir sedikit itu orang munafik, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang munafik kada mampu dia berzikir banyak. Nah, ini dikiaskan oleh para ulama kita, apabila kita ini kada mampu banyak berzikir, kada kawa kita banyak berzikir, barangkali dalam hati kita ini ada sifat-sifat munafik yang belum hilang dari hati kita. Kada kawa kita mengamalkan zikir itu 1000 sehari kada sanggup. Padahal setengah jam paling lawas. Kalau 1000 itu paling lawas setengah jam. Tapi kada sanggup. Kada kawa. Nah, kalau kita demikian, barangkali dalam diri kita ini ada sifat-sifat munafik. Karena Allah menjelaskan orang munafik itu kada kawa berzikir banyak. Sifat munafik apa? Bila berkata berdusta, bila berjanji menyalahi, bila diberi amanah khianat. Nah, barangkali salah satu antara itu ada dalam hati kita, ada dalam diri kita. Lalu kita kada kawa berzikir banyak. Zikir nang sedikit itu kan kada bermanfaat.
Hadir manfaatnya. Jadi zikir itu mesti banyak terus menerus dan hadir qalbi. Para ulama menyimpulkan dari berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita berzikir kepada Allah, nang apa nang kita dapat dan apa gunanya itu zikir. Pertama, zikir itu ya terudus syaitan. Zikir menolak syaitan. Dalam hati nih ada geritik hendak maksiat. Dalam hati ada geritik hendak melakukan yang kada bermanfaat. Baca sampai 11 kali aja. La ilaha, panjang-panjang lahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah 11 kali. Nah, syaitan yang menggeritiki hati kita untuk melakukan maksiat atau hal yang kada bermanfaat, berjauh. Dia lari. Apabila kada mampan dibacakan zikir 11 kali tetap hati hendak maksiat, itu bukan daripada syaitan, berarti daripada nafsu, daripada hawa nafsu. Apakah bila hendak membuat maksiat? Nah, baca zikir la ilaha illallah 11 kali. Kalau dari syaitan geritik hati maksiat itu, syaitan akan lari. Yang kedua, zikir ini la ilaha illallah khususnya yuzilul ham wal gham anil qalbi, menghilangkan duka cita yang telah lalu atau kesedihan yang akan dihadapi daripada hati kita. Kesedihan itu ada dua, ada kesedihan yang telah lalu, ada kesedihan yang akan kita hadapi. Kesedihan yang telah lalu napa? Kita keingatan semalam dipukuli orang, semalam dirampok orang, tahun dahulu kita kematian anak, tahun dahulu kita kematian orang-orang yang kita cintai. Ingat itu mungkin kita sedih. Nah, ini kesedihan yang telah lalu. Yang kedua, kesedihan yang akan datang. Esok tanggal 10 orang datang pacang nagih hutang, duit kada dam bayari. Sadih kada nih? Esok pacang datang orang menagih hutang, maka duit kada dam pacang membayari. Ini sedih memikirkan yang akan datang. Nah, baik sedih yang akan datang atau sedih yang telah lalu, itu menghilangkan kesedihan itu adalah la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah dengan banyak dan hadir hati. Yang ketiga, ujar para ulama, bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah itu mendapatkan yajlibul faraha was surur. Zikir itu menarik kegembiraan dan kelapangan. Orang-orang yang banyak berzikir itu hidupnya gembira dan lapang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut sedih atas mereka itu, baik menghadapi dunia atau menghadapi hari kematian akan datang. Termasuk juga gunanya kita berzikir la ilaha illallah itu yaftahu babal ma'rifah, membukakan pintu ma'rifah, membukakan pintu ma'rifah. Zikir nang banyak, zikir nang terus menerus itu adalah membuka pintu ma'rifat kepada Allah. Di antaranya lagi zikir yang banyak itu adalah yahuttul khataya, menggugurkan dosa.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ujar Nabi, barang siapa mengata la ilaha illallah dan dia panjangkan la-nya, dalam hatinya membesarkan Allah, satu kali dia membaca la ilaha illallah dengan panjang la-nya tadi, akan dihapus sebagiannya 4.000 dosa. Satu kali. Dosa-dosa nang halus-halus tentunya, dosa-dosa nang di mata, dosa-dosa nang di telinga, dosa-dosa muntung nang mengucap nang sia-sia, nah, dosa-dosa batis nang melangkah kepada hal-hal nang sia-sia, maksiat, 4.000 dihapus dengan sekali la ilaha illallah nang la-nya panjang. La ilaha illallah, panjang la-nya. Termasuk faidah zikir lagi itu benar duwarul jannah bil zikir. Dibangun gedung-gedung surga nang untuk kita diami itu dengan zikir. Dalam hadis disebutkan bahwa bila mana kita berzikir, tukang begawi, malaikat begawi. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu orang di surga sibuk mengusahakan rumah kita. Bila kita ampi berzikir, nyampihan dia begawi. Kita istirahat berzikir, tukang istirahat juga. Itu benar dua jannah berzikir. Amanun minan nifaq. Selanjutnya lagi kita berzikir banyak itu selamat dari munafik. Makanya itu orang munafik ada kau banyak. Kita berzikir orang munafik 1000, asa paku di muridnya, bepangsarnya duduk. Nah, keempat, yang selanjutnya lagi adalah yurisu husnal khatimah. Orang yang berzikir banyak dalam dunia ini mewarisi husnul khatimah. Artinya mati bisa mengucap la ilaha illallah. Nah, jadi faedah-faedah zikir tadi kita bisa dapatkan dengan dua perkara. Pertama, zikir itu banyak terus-menerus. Yang kedua, berzikir itu dalam keadaan hadir hati. Hadir. Jadi perkataan zikir, kalimat zikir itu umum. Tapi dari sekian itu biasanya bila dipakaikan zikir, dimaksud adalah tahlil la ilaha illallah. Padahal Allah zikir juga, hu zikir juga. Cuma biasanya kalau zikir itu dipakaikan kepada la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah ini yang paling abdal dari seluruh zikir secara umum. Kada terkait waktu, kada terkait tempat. Bismillahirrahmanirrahim, zikir. Alhamdulillah, zikir. La haula wa la quwata illa billah, zikir juga ngarannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, zikir juga. Membaca Al-Quran, zikir juga. Berdoa lawan Tuhan, zikir juga. Salawat kepada Nabi kita, zikir juga ngarannya. Tahlil, zikir juga. Tasbih, zikir juga. Memberi dan menjawab salam, zikir juga. Belajar mengenai ilmu halal dan haram, zikir juga ngarannya. Istirja, mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un, zikir juga ngarannya. Takbir, Allahu Akbar, zikir juga ngarannya. Istighfar, zikir juga ngarannya.
Nah, dari sekian macam itu zikir. Jadi pengertian zikir itu umum. Cuma zikir yang paling abdal itu la ilaha illallah. Artinya apa? Nang mutlak, nang kada berwaktu. Kalau kita hendak makan, nang paling abdal zikir apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Nah, kalau paling abdal zikir ketika kita hendak makan, itu zikir Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hendak makan, la ilaha illallah pahala juga, cuma kada seganal Bismillah pahalanya. Tuntung makan, zikirna paling abdal apa? Alhamdulillah. Yang paling abdal alhamdulillah, mbah makan, mbah minum. Kita hendak kuring, zikir yang paling abdal apa? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Bangun kuring, zikir apa yang paling abdal? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Dan sudah melakukan maksiat, zikir apa yang paling abdal? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Melihat sesuatu yang keajaiban ciptaan Allah, zikir apa yang paling abdal kita pakaikan? Subhanallah. Melihat orang yang serba kekurangan, buta, tuli, bisu, tangan sebelah kadada, batis kadada sebelah, kita melihat orang macam itu, zikir yang paling abdal apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kalau zikir selain la ilaha illallah itu ada terkait dengan keadaan atau waktu. Mendengar kabar si fulan meninggal dunia, la ilaha illallah, maulah kayak itu? Nggak mau. Nah paling abdal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Zikir juga itu ngarannya. Nah tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan apa-apa, nah paling abdal la ilaha illallah. La ilaha illallah. So, kita duduk, makan sudah, alhamdulillah sudah dibaca. Duduk, nah paling abdal apa? La ilaha illallah. Itu yang paling diperbanyak adalah la ilaha illallah ini. Salawat itu paling abdal dibaca waktu kita mendengar orang bersalawat. Kita rahatan membaca Quran, kita rahatan berzikir kah, kita rahatan membaca subhanallah kah, kita rahatan membaca kitab kah, kita rahatan membaca apakah. Kalau ada mendengar orang Allahumma shalli ala Muhammad, yang paling abdal bagi kita Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Itu yang paling pas sudah. Nah jadi artinya zikir kita terus menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan berbagai macam zikir. Imam Ibnu Athaillah mengatakan Allah tahu bahwa manusia ini ada sifat bosan, ada sifat dulak. Lalu Allah macam-macami warna zikir kepada manusia supaya mereka jangan bosan. Misalnya kita hendak turun dari rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Berzikir ngarannya. Itu paling abdal zikir ketika kita turun dari rumah. Kalah la ilaha illallah. Karena ini keadaan yang mencucuk. Nah ini dibaca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Begitu kita naik di kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini bacaan waktu di kendaraan. Nah, naik kendaraan sudah berjalan, hanya la ilaha illallah itu yang paling abdal di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, bertamuan ada orang, yang paling abdal ambil la ilaha illallah, assalamualaikum pulang. Atau orang ada memberi salam kepada kita mengucap la ilaha illallah, yang paling abdal menjawab salam orang. Jadi zikir la ilaha illallah ini hanya untuk keadaan-keadaan yang umum. Makanya hanya inilah zikir yang kita disuruh memperbanyak sebanyak-banyaknya.
la ilaha illallah. Seseorang murid yang ingin berzikir dengan hati hadir, pada awalnya dia harus berusaha keras untuk memalingkan hatinya dari setiap pikiran yang tidak ada hubungannya dengan makna zikir. Pada awalnya seorang murid itu harus berusaha keras untuk memalingkan hatinya dari setiap pikiran yang tidak ada hubungannya dengan makna zikir. Walaupun nang dipikirkan tuh baik. Walaupun nang dipikirkan tuh baik. Tapi waktu kita berzikir la ilaha illallah, buang pikiran baik itu karena ada berhubungan dengan makna la ilaha illallah. Misalnya kita mutalaah membaca kitab mengenai hukum sembahyang, mengenai hukum wudu, baik tuh. Begitu kita berzikir la ilaha illallah, kenapa hati keingatan masalah nanti di wudu, masalah sembahyang, padahal baik itu cuma kan ada sangkut pautnya dengan la ilaha illallah. Jadi hati kita waktu berzikir itu adalah hati nang timbul di hati kita itu adalah kebiasaan nang kita pikirkan, kebiasaan nang kita himati, kebiasaan nang kita gawi. Itu orang nang waktu berzikir itu, waktu sembahyang gak sama. Hati orang nang sembahyang itu akan timbul pikiran-pikiran nang apa sebelumnya dia himati, nang dia pikirkan, nang dia sungguhi. Orang nang pikirannya hendak makan aja sembahyang, pasti pikirannya hendak makan. Iwak sudah masak, nasi sudah masak, gangan sudah masak, disorong sudah berkukus, arut lapar, hendak makan, Allahu Akbar, pasti hati ke makanan itu. Pasti hati kita ke makanan. Orang nang parahatan asik mutalaah, parahatan asik membaca kitab, begitu sembahyang Allahu Akbar, pasti hatinya kepada kitab itu. Hatinya pasti kepada kitab. Disuruh kita mengalihkan hati supaya kepada makna sembahyang, kepada makna yang kita ucap la ilaha illallah. Orang nang hatinya berjual beli, jual beli berapa itu dilayani. Sebang orang sembahyang, pasti hatinya dulu ingatnya kepada orang yang menukar, mangsul segala macam. Kecuali ini berusaha dengan keras untuk memalingkan hatinya. Nah, tapi kalau orang sudah hatinya itu mahir dengan zikrullah, hatinya sudah siang malam dengan zikrullah, begitu dia zikrullah atau sembahyang, kadang lagi dipalingkan hati. Kenapa? Karena sebelumnya hatinya sudah terkait kepada zikrullah. Nah, ini perlu waktu. Pada awalnya dia harus berusaha keras untuk memalingkan hatinya dari setiap pikiran yang tidak ada hubungannya dengan makna zikir. Jika Allah memberinya taufik untuk berzikir secara terus-menerus dan teratur serta dengan hati yang hadir, maka lambat laun ia akan merasakan kenikmatan dan kejinakan zikir. Al-uns, kejinakan zikir. Seseorang pedzikir akan selalu merasakan kejinakan zikir meskipun dia telah meninggal dunia. Sampai ke mati-mati, artinya kejinakan zikir ini masih menemani di dalam kubur. Rasulullah mengatakan bahwa telah menghabarkan kepadaku Jibril, ujar Nabi kita, bahwa la ilaha illallah itulah merupakan teman seorang muslim ketika dia mati, ketika dia kubur, ketika dia di padang mahsyar. La ilaha illallah itu unsul muslim, kawan orang muslim. Kematian tidak dapat mencegah seseorang untuk mengenal Allah dan merasakan kejinakan zikir kepadanya.
Kejinakan zikir ini tidak akan hilang hingga dia berada di sisi Allah. Pada saat itu yang kekal hanyalah Allah yang maha besar dan maha mulia. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kalian kira bahwa orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapat rezeki. Kemudian dijelaskan lagi dalam lanjutan ayat di atas. Jadi zikir lebih utama dan lebih bermanfaat dari sejumlah ibadah. Sebab pada hakikatnya semua ibadah tersebut adalah untuk berzikir mengingat Allah. Ibadah-ibadah itu laksana batangnya. Zikir ini laksana buahnya. Allah Ta'ala mewahyukan wa aqimis shalah li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ujar Tuhan, aku menyuruh ikam itu sembahyang. Aku menyuruh ikam itu sembahyang berapa kali sehari? Li dzikri, untuk mengingatku. Jadi ingat kepada Allah itu sebenarnya inti daripada sembahyang. Macam-macam Allah Ta'ala itu menyuruh kita mengingat Allah. Macam-macam cara Allah mengulahkan supaya kita ingat lawan Allah. Antara lain sembahyang. Kita disuruh Tuhan sembahyang 5 kali sehari supaya kita ingat lawan Allah. Ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ingat lawan Allah melalui nikmat. Orang ini ya Tuhan, kalau aku beri nikmat ini ingat lawan aku. Diberinya nikmat lalu ingat alhamdulillah. Ada orang yang bisa ingat kepada Allah melalui bala. Orang ini ya Tuhan, kalau diberi nikmat kadang mau ingat coba aku. Tapi kalau ingin aku beri bala, ini ingat lawan aku. Diberi bala, nah akhirnya dia rajin sembahyang, rajin berzikir. Nah, jadi Allah Ta'ala macam-macam cara maulah supaya manusia itu ingat kepadanya, termasuk dengan sembahyang. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku, berzikir kepadaku. Artinya apa? Kalau kita sembahyang tapi kita kada ingat lawan Allah, sebenarnya belum lagi sembahyang. Belum lagi sembahyang. Karena sembahyang itu adalah untuk mengingat Allah. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dan berzikir menyebut nama Tuhannya serta salat. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Bila mana tuntung sembahyang Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari anugerah Allah. Wazkurullah, dan ingat kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang melarang orang imbah sembahyang itu bercari. Bahkan disuruh, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Tuntung sembahyang gitu kan, jangan guring. Tuntung sembahyang bertebaran di muka bumi, cari rezeki Allah. Tapi dalam mencari rezeki itu wazkurullah, jangan kada ingat lawan Allah. Wazkurullah. Semua amal tidak akan diterima Allah kecuali jika ikhlas ditujukan kepadanya. Jadi ikhlas adalah hakikat zikir. Ikhlas hakikat zikir. Allah Ta'ala mewahyukan wa likulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallah.
dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah, berzikir. Berkurban, hari raya kurban. Tujuan kurban apa? Untuk mengingat Allah. Allah kadang menghendaki dagingnya, kulitnya, kepalanya, darahnya, kada. Tapi yang dikehendaki Tuhan dengan adanya kita berkurban itu, kita ingat kepada Allah. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Kita sibuk mengurusi harta, sibuk mengurusi anak, akhirnya kada ingat lagi lawan Allah. Nah, itu Allah melarang. Ini fi'il nahi, fi'il melarang. La tulhikum, jangan melalaikan akan kamu harta kamu, anak kamu, an dzikrillah, daripada zikir kepada Allah. Wa idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila kalian bertemu pasukan musuh dalam peperangan, maka berteguh hatilah kalian dan berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak mungkin agar kalian beruntung. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilat tawab bil bait wa bainas safa wal marwah wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah. Sesungguhnya disyariatkan tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah serta melempar jamrah adalah untuk menegakkan zikrullah. Macam-macam Allah maulah cara kepada kita, nang intinya supaya kita ingat kepada Allah. Tawaf, keliling-keliling di Baitullah supaya kita ingat lawan Allah. Melontar jamrah supaya ingat lawan Allah. Oleh karena itu, yang paling utama dari para mujahid, orang yang salat, puasa dan sedekah, adalah dia yang paling banyak berzikir mengingat Allah Ta'ala. Telah meriwayatkan akan ini hadis Imam At-Tirmidzi, At-Tabarani, Al-Asbahani, Abu Zur'ata, Abu Hatim dan Ibnu Zanjawaihi, guru Abu Daud. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal yang paling utama, maka Rasulullah SAW bersabda, antamuta walisanuka ratbum bidzikrillah. Engkau mati, jar Nabi, sedangkan lisanmu masih basah dengan zikrullah. Itu yang paling ampal. Rasulullah SAW juga bersabda, la zikrullah bil ghudwi wal 'ashyi afdalu min hatmis suyub fi sabilillah wa min i'ta'il mal sahha. Sesungguhnya zikir kepada Allah di pagi dan di sore hari lebih utama daripada menghunuskan pedang di jalan Allah dan lebih utama daripada bersedekah sebanyak-banyaknya. Orang ini bersedekah tapi kada berzikir lalu-lalu. Bersedekah jadi gawinya, zikirnya kada ada. Yang saya puni berzikir mau sedekahnya kada ada. Baik nang berzikir itu. Baik nang berzikir itu. La zikrullah bil ghudwi wal 'ashyi afdal min hatmis suyub fi sabilillah wa min i'ta'il mal sahha. Sesungguhnya zikir kepada Allah di pagi dan sore hari lebih utama daripada menghunuskan pedang di jalan Allah dan lebih utama daripada bersedekah sebanyak-banyaknya. Kalau kita bersedekah sebanyak-banyaknya tapi kada ingat kepada Allah, itu sedekah jelas sudah kada ikhlas. Bila kada ikhlas, kayak apa ya sedekah banyaknya, kada diterima oleh Allah. Kita bersedekah, kada ingat lawan Allah, berarti kada ikhlas. Kalau kita bersedekah, sahaja aku bersedekah karena Allah Ta'ala. Nah, ingat lawan Tuhan ngarannya. Sahaja aku bersedekah karena Allah Ta'ala, ingat lawan Allah ngarannya. Nah, amun itu sedekah ditambah zikir. Itu harus lagi.
Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam min amalin anjalahu min adadillah min zikrillah." Qalu ya Rasulullah, "Wadal jihadu fi sabilillah." Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa an tadriba bi sayfika hatta yanqati'a, summa tadriba bihi hatta yanqati'a, summa tadriba bihi hatta yanqati'a." Tidak ada amal yang dapat menyelamatkan anak cucu Adam dari siksa Allah melebihi zikrullah ta'ala. Orang tuh mati, lang dipanggal gulunya oleh orang kafir, mati, syahid, belum tentu dia surga. Belum tentu dia surga. Rahatan dia bersedekah, mati, belum tentu surga. Rahatan dia naik haji, mati, belum tentu surga. Tapi kalau dia rahatan la ilaha illallah, mati, nah surga. Makanya ada hadis samanul jannah la ilaha illallah. Harganya surga itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada amal yang dapat menyelamatkan anak cucu Adam dari siksa Allah melebihi zikrullah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak pula jihad fisabilillah, kecuali jika kalian penggal leher musuh dengan pedangmu hingga putus. Kalian penggal leher musuh dengan pedangmu hingga putus, dan kalian penggal leher musuh dengan pedangmu hingga putus." Hadis riwayat At-Tabarani. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha in fi darajatikum wa khairun lakum min i'ata'i dhahab wal waraq wal wariki wa khairun lakum min an talaqaw aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu, "Wa ma dzaka ya Rasulullah?" Qala, "Dzikrullahi daima." Maukah kalian kuberitahu amal kalian yang terbaik, paling suci di sisi Tuhan kalian, paling tinggi dalam derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada menyedekahkan emas dan perak, dan daripada bertemu musuh kemudian kalian penggal leher mereka, dan mereka pun memenggal leher kalian. Ada amalan yang paling baik pada itu, ya Nabi. Aku naik yang kubadahakan. Para sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Zikir kepada Allah secara terus-menerus. Terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Macam-macam, nah apakah zikirnya? Sesuai dengan keadaannya tadi. Bilanya keadaan normal, kembali pulang kepada la ilaha illallah. Itu ibadah yang paling afdal, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.